Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Liani. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat, yaitu nilai-nilai spiritual dalam Al-Quran dikombinasikan dengan strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis visi keislaman melalui media digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh dalam spiritualitas dan akhlak. Dalam Al-Quran, nilai-nilai spiritual seperti tauhid, takwa, ikhlas, sabar, dan amanah menjadi pilar utama dalam membangun manusia seutuhnya. Nilai-nilai ini bukan hanya aspek teologis, tetapi juga prinsip moral yang harus dijadikan landasan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, nilai-nilai spiritual Qur'ani perlu diinternalisasikan secara sistematis dalam sistem pendidikan Islam agar melahirkan peserta didik yang memiliki keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai sosial. Pengelolaan pendidikan tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional, tetapi harus adaptif terhadap perubahan, tanpa meninggalkan ruh keislaman yang menjadi identitasnya. Strategi pengelolaan berbasis visi keislaman menjadi sangat penting, di mana setiap kebijakan, program, dan aktivitas lembaga diarahkan pada upaya pembentukan karakter Islami yang menyeluruh. Visi ini harus tercermin dalam kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, kurikulum, serta budaya organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai Qur'ani. Pemanfaatan media digital menjadi solusi sekaligus sarana strategis untuk memperkuat proses pendidikan Islam berbasis nilai spiritual. Melalui teknologi digital, nilai-nilai keislaman dapat disampaikan secara lebih kreatif, interaktif, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Digitalisasi materi ajar, platform pembelajaran daring, serta media sosial dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai Qur'ani secara kontekstual dan menarik. Dengan demikian, kombinasi antara nilai-nilai spiritual dalam Al-Quran, strategi pengelolaan yang berlandaskan visi keislaman, dan pemanfaatan media digital akan membentuk lembaga pendidikan Islam yang unggul, relevan, dan tetap berakar pada nilai-nilai ilahiyah. Baik, yang selanjutnya ada nilai-nilai spiritual dalam Al-Quran. Nilai-nilai spiritual adalah nilai-nilai yang membentuk kepribadian dan karakter seseorang dalam relasinya dengan Allah, manusia, dan alam. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memuat banyak nilai spiritual, antara lain yaitu ada tauhid atau keimanan kepada Allah. Selanjutnya ada ikhlas atau tulus dalam niat dan amal. Yang selanjutnya ada takwa atau takut dan tunduk kepada Allah. Selanjutnya ada amanah atau bertanggung jawab. Selanjutnya ada adil atau keadilan. Dan yang terakhir ada syura atau musyawarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan keenam poin yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada tauhid, keimanan kepada Allah. Tauhid adalah pondasi utama dari segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Terdapat dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang selanjutnya ada ikhlas, atau tulus dalam niat dan amal. Ikhlas
membentuk pendidik dan peserta didik yang tidak mencari popularitas, melainkan ridha Allah. Terdapat di Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Baik, yang selanjutnya ada takwa, takut dan tunduk kepada Allah. Takwa menjadikan peserta didik berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik, poin selanjutnya ada amanah atau bertanggung jawab. Lembaga pendidikan harus dikelola secara profesional dan jujur. Terdapat di Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Baik, selanjutnya ada adil atau keadilan. Adil mewujudkan lembaga pendidikan yang adil dalam perlakuan dan kebijakan. Terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Baik, poin terakhir ada syura atau musyawarah. Syura mengajarkan pentingnya partisipasi dan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Terdapat di Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Baik, yang selanjutnya adalah strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis visi keislaman. Poin-poinnya di antara lain, yang pertama ada visi dan misi Islami, yang kedua ada kepemimpinan spiritual atau spiritual leadership, yang ketiga ada manajemen berbasis nilai, yang keempat ada pengembangan SDM Islami, dan yang kelima atau yang terakhir itu ada evaluasi kinerja berbasis akhlak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelima poin yang sudah saya sebutkan tadi. Poin yang pertama ada visi dan misi Islami. Visi keislaman lembaga pendidikan harus mengarah pada pembentukan ihsan kamil. Contoh visi itu menjadi lembaga pendidikan unggul yang mencetak generasi berilmu, beriman, dan berakhlak karimah. Poin yang kedua ada kepemimpinan spiritual. Pemimpin sebagai teladan dalam akhlak dan ibadah, menyemangati guru dan siswa dengan nilai-nilai Islam. Baik, yang poin yang ketiga itu ada menyemangati guru dan siswa dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan dan program disusun sebagai prinsip-prinsip syariah. Contohnya, integrasi kurikulum umum dan agama, pembiasaan sholat,
berjamaah. Baik, selanjutnya poin keempat ada pengembangan SDM Islami. Rekrutmen tenaga pendidik dengan standar spiritual dan profesional. Pembinaan karakter dan kompetensi secara berkelanjutan. Dan poin yang kelima atau yang terakhir itu ada evaluasi kinerja berbasis akhlak. Tidak hanya aspek akademik, tapi juga moral dan spiritual serta peserta didik dan tenaga pendidikan. Baik, materi selanjutnya ada integrasi dengan pendidikan digital. Penggunaan media digital menjadi sarana strategis dan mewujudkan visi keislaman dan menyebarkan nilai-nilai spiritual. Beberapa bentuk implementasinya di antara lain itu yang pertama, digitalisasi materi keislaman, yang kedua, e-learning berbasis nilai Islam, yang ketiga, media sosial sebagai dakwah edukasi, yang keempat, monitoring karakter siswa melalui aplikasi, dan yang kelima atau yang terakhir itu ada pelatihan guru digital dan spiritual. Baik, selanjutnya ada poin yang pertama yaitu digitalisasi materi keislaman. Modul dan video pembelajaran Al-Quran dan akhlak Islami. Aplikasi mobile pembelajaran tahsin, tafsir, dan fikih. Poin yang kedua ada e-learning berbasis nilai Islam. Platform LMS, Learning Management System, yang menyisipkan ayat atau hadis dalam setiap pelajaran. Kuis atau ujian daring dengan konten moral dan etika Islami. Poin yang ketiga ada media sosial sebagai dakwah edukasi. Instagram, TikTok, dan YouTube digunakan untuk menyebarkan konten inspiratif, kutipan ayat hadis, kisah Nabi, dan tokoh Islam. Baik, poin yang keempat ada monitoring karakter siswa melalui aplikasi. Aplikasi penilaian akhlak dan ibadah siswa itu ada kehadiran sholat, hafalan, dan kegiatan sosial. Baik, poin yang kelima atau yang terakhir itu adalah pelatihan guru digital dan spiritual. Webinar dan workshop online tentang guru sebagai role modern spiritual, platform kolaborasi guru untuk sebagai materi Islami. Baik, kesimpulannya, nilai-nilai spiritual dalam Al-Quran seperti tauhid, takwa, ikhlas, amanah, kejujuran, dan keadilan merupakan landasan fundamental dalam membentuk karakter peserta didik dan arah pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Ketika nilai-nilai tersebut dikombinasikan secara sistematis dengan strategi pengelolaan yang berbasis visi keislaman, maka lembaga pendidikan tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral dan spiritual. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi keniscayaan dalam penyampaian ajaran Islam secara efektif, luas, dan interaktif. Media digital dapat digunakan untuk memperkuat penyimpanan nilai-nilai Qur'ani melalui platform pembelajaran daring, aplikasi edukasi Islami, serta konten digital yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai spiritual dan teknologi digital dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang unggul, modern, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keislaman yang holistik. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.